Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, trip kali ini kita ada di alun-alun Demak. Kita akan menuju Masjid Agung Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan bercorak Islam pertama berada di tanah Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Wali Songo dengan Raden Fata sebagai raja pertamanya. Kerajaan Demak juga menjadi pusat penyebaran ajaran Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan megahnya Masjid Agung Demak yang masih berdiri hingga saat ini. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid ini berlokasi di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pembangunan masjid ini dilakukan pada abad ke-15 Masehi. Raden Fatah saat itu memberi gambar bulus sebagai simbol pembangunannya. Bulus menggambarkan Condro Sengkolo Memet yang bermakna sirna ilang kertaning bumi. Secara filosofi, gambar bulus ini menggambarkan tahun pembangunan Masjid Demak, yaitu 1401 Saka. Dari segi arsitektur, Masjid Agung Demak mengusung gaya tradisional Jawa. Berbeda dari masjid pada umumnya memiliki kubah, atap masjid ini justru berbentuk limas dan bersusun tiga. Atapnya ini syarat akan makna tentang ajaran Islam, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Ada pula yang memaknainya secara tasawuf, yaitu tentang syariat, tarikat, dan hakikat. Selain soko tatal, Masjid Agung Demak juga memiliki daun pintu yang dikenal dengan sebutan pintu petir atau lawang bledek yang dipercaya bisa menangkal petir. Pintu ini sebenarnya sama seperti pintu pada umumnya, namun terdapat beragam ornamen beraneka ragam, mulai dari kepala naga dengan mulut terbuka, semburan api, mahkota, suluran hingga Surya Majapahit. Konon ornamen pintu petir ini merupakan gambar petir yang ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Dia merupakan keturunan Prabu Brawijaya dari Majapahit.
Dan perjalanan saya teruskan untuk berziarah ke Raden Fatah. Di komplek masjid ini terdapat makam raja-raja Demak dan beberapa tokoh penting lainnya. Karena itu komplek Masjid Agung Demak menjadi salah satu destinasi wisata sejarah serta ziarah yang terkenal di Jawa Tengah. Makam Raja-Raja Demak berada di sisi barat laut masjid. Beberapa tokoh yang dimakamkan di komplek pemakaman ini diantaranya Raden Fatah atau pendiri kerajaan Demak, Patiunus Raja Demak kedua, Sultan Trenggono Raja Demak ketiga, Pangeran Surowiyoto, Dewi Murtosimah atau istri Raden Fatah, Adipati Terung putra Raden Fatah, Pangeran Benowo Raja Pajang ketiga, Atap Masjid Demak ditopang 4 saka atau tiang, yaitu barat laut, barat daya, tenggara, dan timur laut. Pembuatan saka atau tiang dilakukan langsung oleh 4 wali dari Wali Songo. Mereka adalah Sunan Bonang membangun tiang barat laut, Sunan Gunung Jati barat daya, Sunan Ampel tenggara, dan Sunan Kalijaga timur laut. Tiang yang dibuat oleh Sunan Kalijaga dikenal dengan nama Soko Tatal atau Soko Guru Tatal. Tiang ini termasuk unik karena dibuat dari serpian dan potongan-potongan kayu. Serpian dan potongan kayu disatukan, diikat lalu dihaluskan. Dalam satu keterangan disebut bahwa ikatan itu dilepas beberapa tahun kemudian.
Namun dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa proses pembuatan soko guru tatal dari menyatukan serpian kayu, mengikat dan menghaluskan hanya butuh 1 malam saja. Soko tatal memiliki makna filosofi yang mendalam. Serpian kayu yang berbeda ukuran itu melambangkan perbedaan suku yang ada di wilayah Nusantara. Namun perbedaan itu tetap dapat disatukan, bahkan bisa menjadi kekuatan ketika sudah dihaluskan. Dan perjalanan saya teruskan untuk istirahat dulu di warung untuk ngeteh-ngeteh dulu. Dan saya lanjutkan makan di warung. Menunya adalah nasi rames, harganya adalah sekitaran 20.000 sama tehnya. Dan sekian dulu di Masjid Agung Demak, dan saya teruskan di makam Sunan Kalijaga di part 3. Sekian video saya trip kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.